Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sedang di rumah atau dalam perjalanan liburan, atau sedang bekerja di tempat bekerja, di kantor, mari beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 230 ayat 2. Saya belum merohaku siana dituntun asahu menguluaku dohot asunangaku betahi tutu ibanu tabigi hatanai Holang situ terohana patut Allah tui. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 11 Juli 2020 dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, akamata ni hagijangon ni jolma patutoruonna, jala tarjiput bahenonna hati boon ni bawa. Jadi sasada Jahoba tibbul diari na sasadai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengisi liburan, berapa banyak dari Anda yang menghabiskan waktu untuk berselancar di internet? Untuk menghabiskan waktu dengan menikmati kuliner atau bepergian ke tempat wisata berlibur. Bagi saya, salah satu hal terbaik dalam waktu libur adalah menikmatinya dengan bertukang, menyiram bunga atau tanaman, dan menikmati satu cangkir besar air putih. Kemudian kopsteng alias kopi hitam setengah cangkir disuguhkan dengan senyum kasih oleh sang istri tercinta. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, orang tua dari anak-anak kita, sudah berapa kali Bapak dan Ibu memperingatkan dan akan tetap mengingatkan anak-anak kita untuk tidak melakukan dan untuk tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Apakah Anda merasa bosan untuk melakukannya? Tuhan melakukannya dan merasakan hal yang sama. Dia tidak pernah bosan melakukannya. Dia memberi firman-Nya kepada kita
untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dia memberi firman-Nya kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita, anak-anak-Nya. Tetapi kita yang mengaku sebagai anak-anak-Nya sering memiliki telinga tuli, mata yang buta, dan hati yang tidak mau taat. Ketika kita datang kepada Allah, kita datang sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu membanggakan keinginan kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena apa yang Tuhan inginkan sering tidak seperti yang kita inginkan. Karenanya, segala sesuatu sering menjadi kacau, karena bukan bagian dari rencana Allah. Kita adalah anak-anak pemberontak dan seperti anak kecil yang sulit untuk taat kepada orang tua, cenderung melawan otoritas orang tua, dan Tuhan akan menghakimi kita. Harinya itu akan segera datang. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kita harus membiarkan Tuhan mengajar kita. Caranya dengan berjalan di jalan-Nya, sehingga orang lain dapat melihat hidup kita bahwa penghakiman Allah sungguh bermanfaat bagi kita. Nabi Yesaya menubuatkan tentang harapan masa depan. Kelahiran, kehidupan pelayanan, kematian dan kebangkitan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Pada zaman Yesaya, umat Israel gagal memperhatikan pesan ini. Dan juga sebagaimana pada zaman Yesus, banyak orang tidak menerima kemesiasan Yesus. Sekarang, ketika kita semakin dekat dengan waktu kedatangannya kali kedua, juga masih banyak orang yang tidak mau mendengarkannya. Konsekuensinya, penghakiman itu akan terjadi, dan waktunya sudah dekat. Sebagai orang percaya, meskipun kita mungkin tidak dapat meyakinkan semua orang tentang perlunya pertobatan, kita harus melakukan semua yang Tuhan telah katakan untuk kita lakukan, karena akan datang waktu penghakiman. Kita bisa lari, tetapi kita tidak bisa bersembunyi. Polikarpus lahir tahun 69 Masehi, bekerja sebagai seorang uskup di jemaat Smyrna, Asia Kecil pada pertengahan abad kedua. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki iman yang teguh dan hidupnya sangat sederhana. Polikarpus adalah seorang saksi mata dari tradisi pengajaran gereja yang masih berbentuk lisan. Polikarpus
dikenal juga sebagai seorang uskup yang sangat membela ajaran yang ortodoks serta membenci ajaran-ajaran sesat. Sebagai seorang uskup di Smyrna, Asia Kecil, ia berhadapan juga dengan kelompok Marcion yang mengatakan Allah di Perjanjian Lama merupakan Allah yang lebih kejam dan melupakan prinsip kasih. Digambarkan bahwa Allah pada masa lalu itu kejam dan mudah menghukum umat. Bahkan Allah pada masa lalu digambarkan sebagai Allah yang tidak adil dan tidak sempurna. Berbeda dengan Allah pada Perjanjian Baru yang penuh kasih dan penyayang. Allah di Perjanjian Baru pemurah dan tergambar dalam diri Yesus Kristus. Polikarpus menyebut Marcion sebagai anak sulung iblis. Sikap kerasnya terhadap aliran-aliran sesat nampak dalam suratnya kepada jemaat Filipi, antara lain mengatakan, barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging, ia adalah antikristus. Dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib, ia adalah jahat, dan ia yang berpegang kepada firman Tuhan menurut kedagingannya sendiri, dan berkata bahwa tidak ada kebangkitan dan penghakiman. Ia adalah anak sulung iblis. Ia sendiri melarang anggota jemaatnya untuk berhubungan dengan para penyesat tersebut. Pada tahun 154 Masehi, Polikarpus pergi ke Roma untuk menyelesaikan pertikaian tentang perayaan Paskah dengan jemaat Roma. Polikarpus diterima dengan hormat oleh Anicetus, uskup Roma. Polikarpus memperoleh persetujuan dari Anicetus bahwa jemaat di Asia Kecil boleh meneruskan kebiasaan mereka dalam merayakan Paskah pada 14 bulan Nisan. Tak lama sesudah kembali dari Roma, Polikarpus ditangkap dan digiring ke Roma. Ia diminta oleh kaisar untuk menyangkal Kristus serta mengutuk Kristus. Namun Polikarpus tidak mau. Sampai 3 kali kaisar bertanya kepada Polikarpus apakah dia mau menyangkal Kristus agar sang uskup tersebut dilepaskan dari hukuman mati. Namun dengan imannya yang tegas dan teguh kepada Kristus, Polikarpus menjawab kaisar dengan perkataan berikut, "Aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku juru selamatku?" Kemudian Polikarpus dibakar dan sisa-sisa tubuhnya dibawa orang dan dikuburkan di Smyrna. Polikarpus mati sebagai seorang syahid bagi Kristus. Jangan pernah sombong. Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah harga mati bagi kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terpujilah nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau memberi kepada kami berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur, karena Tuhan telah memberikan terang-Mu menerangi jalan kami menuju kehidupan. Berilah Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk menaati firman-Mu, dan meyakinkan kami tentang kehidupan yang kekal. Berilah keberanian dan kesediaan kepada kami untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kepada orang-orang yang belum percaya dan orang yang belum mengenalnya. Serta kuatkanlah kami setia dan taat kepadamu. Kiranya kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami dan keluarga kami masing-masing, dan dimasyhurkan ke seluruh dunia ini, menjadi keagungan nama-Mu, dan menjadi kehidupan kekal bagi kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 230 ayat 2. Selamatkanlah diriku dari kuasa dunia. Engkaulah kehidupanku yang memberiku bahagia. Aku mengajak umat-Mu mendengarkan firman-Mu untuk mengenal kasih-Mu serta taat padamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan. Dan jika di antara saudara bermaksud untuk mengikuti kebaktian Minggu besok pada hari Minggu 12 Juli 2020 di gereja masing-masing, mari kita persiapkan seluruh peralatan protokol kesehatan kita. Jaga jarak, makan makanan yang sehat, bila perlu ditambah dengan vitamin C. Bagi saudara-saudara yang merasa kurang sehat betul, silahkan bersabar mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan menyertai.